Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat ya, salam sehat dan berbahagia. Selamat datang di channel Budut Pas 900. Alhamdulillah, ini malam kita kedatangan tamu alumni tahun berapa Bang? 93 Tahun 93 5. Dengan saya Bang? Dengan Ayak. Bang Ayak namanya, panggilannya Bang Ayak dulu katanya gitu. Sebelum kita mulai pembahasannya mengenai ini, kita punya sejarah kelam, perjalanan masa muda. Jangan lupa untuk di subscribe channel Budut Pas 900 dan bunyikan loncengnya. Semoga kalian-kalian yang menonton channel ini dalam keadaan sehat afiat dan dikasih keberkahan selamat dunia akhirat. Amin. Sebelum kita lanjut, nah saya di sini bertiga, saya sebagai host ya, dan itu ketum Pas 900. Yang ini Bang Ayak, jadi kita coba kita korek-korek nih, apa nih perjalanan dia dulu nih waktu di Budut Pas 900 tahun berapa Bang? 95 gitu. Dilanjut Bang Ayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama gua Ayak dari Pas 900 Angkatan Bandung, STM 4 PGRI, basis Salimba. Awal mulanya gue masuk ke Budut itu gue pengen tahu Budut itu seperti apa. Nah terus gue coba masuk ke sana, ternyata itu Budut itu yang gue tahu banyak banget musuhnya. Wah, mantap. Tapi gue musuh Bang ya. Walaupun musuh jadinya banyak ya. Bodoh. Walaupun gua dapat informasi itu Budut banyak musuhnya, gua nggak mundur, nggak takut, gua tetap maju. Emang dulu waktu itu rayon apa gimana ya Bang masuknya tuh waktu ke Budut? Apa dipilih abang milih apa emang waktu itu posisinya? Sebetulnya gua pakai jebak juga. Sebetulnya gua milih STM 1. Oh, nggak ngerti itu ya. STM 1, STM 3, oke, sama STM. Oh, STM 3 Bonser tuh. Ya. Satu lagi apa bedanya? Satu lagi gua lupa tuh. Cuman karena nilai gua kecil, gua nggak dapat di STM 1. Makanya gua tetap tekad gua mau masuk Budut, masuk ke 4 siangnya. Di 4 siangnya itu gue terima. PGRI berarti ya Bang ya? PGRI betul, siang. Nah di situ tujuan gue itu ada sesuatu yang gue cari di Budut. Di teman-teman gue waktu SMP itu ada yang gue katakanlah yang gue cari lah itu, dia masuk dalam kategori musuh Budut. Salah satunya Doski Moponco. Itu tahun-tahun 95 emang dia lagi kenceng-kenceng itu Bang ya? Ya, Doski itu. Ponco sama Budut ya? Itu 93 dan 5 itu Budut itu bisa dikatakan bahaya. Oh, karena banyak musuh, hampir musuh semua. Dari semua basis yang sekolah di Budut itu, kita itu kalau belum punya nyali 2 nggak usah masuk Budut. Keren juga ya. Ngeri juga Bang Ali. Ngeri. Wah, Ngeri itu ya? mah bukan ngeri lagi. Kita berangkat pulang itu taruhnya nyawa. Kalau kita nggak bisa bawa diri, nggak bisa jaga, taruhnya mati. Gitu. Nah, untung kita di pas ini kompak. Setiap ada penyerangan dari lawan, dari manapun, kita kompak supaya jangan ada korban. Itu jalur Pas 900 itu Dulu masih bis biasa apa bis singkat tuh Bang dulu? Kebetulan aneh udah masuk 900. Oh, udah 900 berarti ya? PPD berarti ya? Bis PPD. PPD. Ya. Itu 900 itu ada 2. Bayar nggak tuh Bang dulu? Bayar nggak? Hah? Bayar nggak? Waduh, kalau bayar mah kita nggak bisa ngitung dah tuh. Oh iya. Ditagi, bang belakang bang bang. Itu yang jadi bingung kenek. Iya. Ini kenek kebosanan ini, jadi dia nggak mau nagih lagi. Tiap kita naik itu udah diem aja.
Padahal uang itu kecil loh, cuman 100 perak tuh Pak. Berapa waktu itu bang? Tarifnya berapa tarifnya? Tarifnya 100 ya? Iya. Yang gambar perahu berarti ya? Nah, Yang gambar itu cepet gambar perahu kan? nah Oh, betul, iya, logaman lagi. Oh, ada logaman juga ya? Kadang logaman. Yang gambar kalau logaman yang iya bener ya? Iya. Si cepet ya? Itu basket itu ada dua, A sama B. Tapi kita kebanyakan naik di A, karena B itu nyampe Depok. Oh yang Karena bikin kita anak nanas itu belinya cuma sampai Kebon Nanas. Waktu zaman aneh, ya itu dari stafnya dari Kebon Nanas, habis penghabisan dari Kuitang. Nah dari Kuitang sana itu udah nggak ada anak-anak yang naik 900. Berarti abang treknya ini dari Pasar Baru pulang, Oke, Pasar Baru, Salemba. Senen, Terus? ketemu sampai itu. Nah di sini itu perjalanan kita dari Salemba sampai Gambir itu rintangannya 4 titik. 4 ya? 4 titik bang baru. 4 titik perlawanan kita. Pertama Apa itu, kita apa di itu? Israel. Israel itu sebetulnya gak ada. Iya bang. Kalau nggak dibantu orang kampung, Ambon-Ambonnya. Ya. Waktu itu bang. Tanya, Waktu itu. Ya. Iya. Tapi kan sekarang Israel di Amerika bang. Ya, gitulah. Ya. Israel kalian tetap yang bela Jadi kita Israel juga. Israel itu bang, Israel itu apa lagi bang? Nah, Dari itu Israel. titik pertama kita ketemu Israel. Padahal di situ ada anak 900 juga di Sentiong, tapi Israel nggak berani nyolek anak yang di Sentiong. Oh, karena satu kampung kali bang ya? Kampungan. Nah, Kampungan kali ya? kita nggak tahu dah tuh. Anak kampungan kali ya? Tapi kalau anak budut di Sentiong kagak ada, dia berani. Oh, kampungan berarti. Kampungan. Dia berani pun karena ada anak kampungnya, ambon-ambonnya di Jalan Jamrut. Oh gitu. Itu zaman dulu tuh bang ya? Saya tahu tuh. Oh. Ngumpatnya di Jalan Jamrut tuh kampungnya. Dia mah sebetulnya nggak ada sama PSKD. Salemba tuh, Sentiong berarti ya waktu itu. Apa di mana tuh titiknya? Apa itu? Jamrut, Sentiong apa? Setiong dong. Seberang. PSKD Seberang sama ya? Israel kan seberang kan? Seberang. Iya. Ya. Jadi kalau Israel ketetep tuh PSKD minta tolong. Oh. Tolong aja. Nah kita udah aman sedikit lewat. Ketemu Doski. Oh, Doski. Terus kisah tuh. Doski juga itu nggak ada. Dia karena ada mahasiswanya. Oh. Kalau nggak ada mahasiswanya Gabung nggak sini. berani. Nah, di situ juga ada anak budut di Tripoli. Tim Tripoli. Nah, tapi kalau nggak ada anak tim Tripoli, itu anak budut anak Doski berani menyerang kita. Oh gitu. Yang dari pertama kita naik dari Kebon Nanas, Pemuda, Iya. Kenjing, itu perlawanan kita di situ. Yang lainnya aman tuh semua tuh. Kalau Ya. zaman tahun segitu, yang lainnya aman semua. Kayak model Bonser, BM segala macam gitu. Aneh nggak tahu. Malah nggak kenal Aneh ya? bukan di situ. Oh, jalurnya beda. Aneh berangkatnya lewat Salemba, tapi Iya. Aneh pulang ngantar anak-anak ke Penas. Oh. Kamu anak-anak kapal. Kamu itu kapal berarti ya? Laut Genjing bang, Laut Genjing. Hah? Laut Genjing pada waktu itu Bariwan teman-teman. Waktu itu di Genjing itu dikuasai budut 900. Oh, waktu Anak itu. tahun Bariwan itu nggak permusuhan untuk kita. Oh, Malah teman. budut 900 itu dikasih lahan, dikasih tempat, kasih bebaskan. Buat nongkrong Jangankan gitu ya? anak Bariwan, anak Belter aja nunduk di situ. Itu tahun berapa itu bang? 94. 94-an ya? Lagi jaya-jayain. Nah 94 Ani mulai perayap sampai ke Bonanas. 93 Ani mau kelas 1. Ani belum tahu belak beluknya. Nah, 94 Ani udah tahu sisi baiknya tempat-tempat musuh itu ada. Ani mulai main jauh. Jadi Genjing, terus apa lagi tadi tuh? Israel, Doski, Nah, lagi apa itu tuh? titik kedua ketemu Doski. Titik ketiga di sini ketemu Poncol. Yang bocor emang dari dulu ya berarti. Nah, itu mah bisa katakan buyutan. Kerok. Di semua basis pasti ketemu Poncol. Karena kita pertemuannya di Senen. Senen. Semuanya. Nah, terus di Poncol itu tuh Poncol juga itu kalau nggak ada gembel Poncolnya, gembel Senennya itu. Iya. Semuanya ketolong sama gembel-gembelnya Karena itu. nyamar sih itu saya kalau gembel emang nyamar. Musuh-musuh budut tuh kebanyakan ketolongnya sama orang lain, bukan sama anak sekolahnya. Kampungan berarti bang ya? Ya. Yang penting menangnya tuh karena gembel-gembel. Nah, karena orang kampungnya sama gembelnya. Sebetulnya kalau kita lawan satu sekolah, dia mah nggak ada apa-apa nyali. Kalau boleh tahu, ada berapa biji
bukan aneh sombong ya. Ngeri. Tapi aneh nggak nyebutin namanya nih, sekolahnya nih. Zaman dulu ya. Aneh nggak mau. Perjalanan ya. Ini perjalanan hidup aneh. Perjalanan hidup. Kelam dah, bahasa kelam dah. Makanya tadi aneh buka di awalnya perjalanan kelam bro. Intinya kita nih, aneh sebagai angkatan 95 berbagi aja pengalaman. Nah, itu titik ketiga ketemu Senen di Poncol. Nah, titik ketiga itu sebetulnya Poncol sama Captun gabung. Kalau kebetulan ketemu sama Captun. Tapi kalau nggak ada ketemu Captun, Poncol yang main. Nah, kalau Poncol nggak ada, Captun yang main. Karena di situ basis Captun Poncol. Kita nimpukin anak budut. Basis mana ya tuh? 63, 52, Kistik. Ya kan Senin semua kan. Nah, semuanya ketemuan di situ. Iya. 52 aja ada 2 bis. Ada 9A, 9B. Iya. Pertemuannya Senin Kumpul semua. semua hari Senin, betul. Terminal namanya juga ya. Ya, intinya katanya titik temunya lah itu. Iya. Nah, setelah itu 900 belok ke kiri, Kuitang. Oh. Nah, ke Kuitang itu ada anak budut juga. Tugu Tani berarti tuh. Tugu Tani. Tugu Tani yang Tugu Tani ya. Di Kuitang itu juga ada anak budut, cuman nggak banyak, kebanyakan di poli. Oh gitu. Di situ base campnya anak Poncol. Gitang tuh. Gunung Agung, Kita Gunung Agung, tapi Gunung Agung. bergabung. Gunung Agung, Gunung Agung. Gunung Agung betul. Gunung Agung. Nah, itu Ketum, ingat budut aja ketum. 900. Di situ bergabung tuh sama Poncol. Kalau ada 900, tetap dia nggak berani nunjukin di 900. Tapi kalau nggak ada budutnya, itu Poncol berani nih. Lalu bang, kita ribet bang. Ini ngomong-ngomong tadi Gunung Agung bang. Iya. Tapi Gunung Agung dulu kan kalau pacaran belajar di bukan Gunung Agung Gramedia, iya nggak bang? Nah, nanti main itu tahun berapa? Oh iya, gila maksudnya bener bang. Zaman itu gitu ya, kalau lagi Zaman deketin cewek ngajak ini ke toko buku, kalau nggak Gramedia, Gunung Agung, itu nggak bang? Zaman gua itu Nggak ada ya? 93, 95, no woman. Wih, seru. Jadi pikiran itu keselamatan, Iya. gentleman, keberanian. Karena apa? Kalau tadi gue bilang masuk budut, pulang pergi taruh nyawa. Ada nyawa. Iya. Nggak ada buat visi untuk cewek. Cewek pun kita kenal, tapi Emang untuk prinsip kita banget lebih itu, Bang. serius sih nggak ada. Enggak emang budut prinsip banget emang dia dari awal juga prinsipnya begitu. Jadi kalau cewek, katanya apes begitu aja ngomong deh, gitu. Di sebelah situ tuh banyak anak cewek, anak sekolah yang simpatisan budut, anak SMTK, LPTU, anak PAMI itu ada cewek. Iya. Ya, gue juga banyak terima kasih sama mereka itu kan, anak SMTK, LPPU, PAMI. Dia banyak ngebantu anak budut kalau pada saat digiring ke Kodim. Bantu apa bang? Bantunya bang? Ya? Bantunya apa tuh bantunya? Contohnya kalau anak-anak pada bawa barang itu diumpat ini tas dia. Nah, itu tuh dia. partisipasinya berarti Pasti ya. itu. Berarti- Karena apa ya, kalau kita dibelokkan ke Garnisun atau ke Cewek Kodim atau ke Polres, itu cewek gak diapa-apain. Oh, bener. Pengalaman itu. Yang kita olah itu yang ditangkapi, yang diperiksa yang cowok-cowok. Cewek lepas tuh, Cewek lepas. Nah, dia kan nggak terlalu kelihatan, Betul, tapi betul. nggak tahu tuh barang buktinya di situ semua. Berapa biji itu banyak di situ tuh. Berarti Gua juga banyak terima kasih nih untuk simpatisan Bung 900, anak Grafika dan Muhammadiyah. Ini Muhammadiyah kemarin mah Doski kemarin itu nggak ribut sama kita. Pertemuan Cuma malah. Doski keramat doang. Gitu, asal tahu aja. Jadi Abang Ayat kalau boleh ini ingetannya masih jernih banget Kuat ya, kayaknya. Ya, Kuat mungkin banget karena ada panggilan kali ya. Oh iya. Langsung on gitu ya. Iya. Sambil diminum bang. Sambil dimakan Sambil ini bang, kita iya, yuk. iya. Ayo, Bang. Sambil diminum bang ini gitu. Ya. berarti ngomong-ngomong kalau dari berangkat sekolah tuh sampai sekolah nggak tuh bang? Tuh sampai sekolah jam berapa bang? Tuh Kebanyakan ketemu nih. 4 titik tuh. Pengalaman pribadi ya. Sampai nongkrong di Istiqlal. Banyak pengalaman pribadi nih ya. Satu minggu sekolahnya cuma 4 hari. Nah. Kenapa? Karena kita bukan nggak mau sekolah. Kita tujuannya mau sekolah, tapi tengah jalan rintangannya banyak. Berangkatnya susah ya kan? Berangkatnya susah. Nah, tadi saya Itu dengar tuh betul. ada 4 titik tuh. Nah. 4 titik berangkat dari rumah jam berapa? 5 titik malah. Oh, 5 titik nambah 1 titik Akhirnya di lagi. Gambir, SMA 4. 4 Gambir bener. Oh, Pak Gambir ya, betul, Pak 35. Yang kemarin Itu cerita udah finish di situ tuh. Finishnya. Nah, itu taruhannya itu di situ kita kandang macan.
Iya. Nah, kandang macan, apa yang dikenal kandang macan? Garnisun sama CPM. Betul. Kalau kita turun ke bawah dari bis, Serba kita salah. anak SMA 4 ditinggalin bis, Iya. itu digiring ke Garnisun. Pernah bang, pernah. Ada ceritanya. Pernah. Ceritanya, Nah, tahun ada story. 94, ada kelas 2, mau berangkat, ada ketangkap dibelokin. Kebetulan di bis itu nggak banyak, cuma ada 10. Tapi anak-anak kan lupa itu. Nah, gimana inget almarhum Pace, ade liting gua, ade kelas 2 tuh. Sayang umurnya pendek ya. Harus juga tuh bang. Bang Pace. Pace, Harus ya. buat Al-Fatihah buat dia tuh. Bang Pace atau Bang Pace. Nah, pernah mau berangkat buat ditimpukin sama anak 35 SMP. Sengaja karena di 10 di bis, kami tahan, jangan yang turun. Gua tahan. Nah, karena terus membabi buta, SMP 35 sama SMA 4 nimpukin, hanya tuh supir ketakutan belokin ke Garnisun. Garnisun, CPM. Iya, iya. Nah, diproses lah tuh gue situ mau bawa sekolah. Nah, setelah itu gua sama teman-teman rekan-rekan dibawa ke Manggarai di Guntur. Panjang ceritanya. Proses di situ. Panjang dong. Yang tadi yang mau sekolah di sono. Malah sekolahin. Di sekolah di sono, di PM Guntur tuh, di Manggarai itu. Nah, kalau lo pengen tahu, gue ceritain sedih. Gua direndam di tong, dalamnya lele. Waduh. Geli-geli dong, geli-geli. Di tong itu isinya lele, airnya butek sama lintah. Cuma pakai sempak doang. Waduh. Kalau ada Bener-bener ini ya. saksi hidupnya si almarhum Pace, itu mungkin gue bisa ketawa kan. Untung sandiwara pinter dia, kalau nggak ada dia semalaman tuh anak-anak direndam itu. Waduh. Apa ya? Si Pace itu nggak kok pingsan. Kalau dia nggak pingsan kan stop itu direndam tuh. Coba juga bisa diangkat semua tuh gua tuh. Dari gentong bang. Diangkat semua sama anggota CPM dimandiin, pakai baju lagi. Ada untungnya itu gua tuh di situ dikasih makan. Alhamdulillah bang. Dikasih makan, tanda tangan gua pulang itu. Gak ke sekolah, pulang jam berapa? Jam 10 malam. Sampai emak gua nanyain kemana-mana nih, gak ada anak-anak sekolah. Bener-bener ya perjalanan Itu gua, sama orang tua. Kalau gua pulang telat, kadang-kadang ya alasannya adalah temen-temen. Gua nggak mau khawatir orang tua. Itu. Kenapa? Hidup itu namanya itu di Jakarta itu dibilang terkenal tapi jelek, dibilang bagus tapi terkenal juga. Bener-bener. Bersalah. Jadi alumni-alumni banyak yang jadi juga. Makanya itu nyokap gua masuk budut itu was-was. Walaupun dia dapat omongan dari orang, tapi dia was-was anaknya masuk budut. Karena banyak anak budut itu musuhnya banyak. Iya. Terus perjalanan juga agak sulit, susah, tapi tetap orang tua namanya sama anak ngedoain yang baik-baik aja. Betul bang. Orang tua bang. Alhamdulillah gua lulus 95. Setelah lulus 95, gua tuh di 900 nggak tahu kemana arahnya. Lihat anak-anak 96-nya karena gua udah dapat kerjaan ke Kalimantan. Mungkin kalau gua belum kerja di Kalimantan, gua mesti bisa ikut bas kali. Karena Alumni. ada panggilan kerja nih. Gua langsung ke Kalimantan, cuma 2 tahun. Kerja apa tuh bang? Ya, Kerja apa tuh? kerja di perhutanan, jaga hutan. Kandang macan lagi. Tepatnya di Pontianak. Tuh. Tesnya Ali dong pas. Kali lagi, kandang macan lagi aja dong tuh. Nah itu bukan kandang macan lagi, di sono gua dibekalin bedil. Buat jaga kalau gua ada serangan dari binatang buas. Ternyata kalau dikorek-korek ya bang ya, perjalanan tahun 93-94 bang ya berarti ya. Iya betul. Ternyata dahsyat juga ya. Tapi Kalau ini dengar ceritanya, 93-95 itu zaman-zamannya Danger. Danger Budut. Kalau aneh cerita dari tiap basis, pas manapun cerita, pasti mau berangkat sekolah, ceritanya berantem, tawuran, ada korban. Nah itu yang jeleknya deh, korban minta kolekan tuh yuk, tiap hari gue pusing.
Tiap hari sama kolekan Iya, Bang. kolek-kolekan duitnya kagak nyampe sama si korban itu. Nah, kadang-kadang di situ gue keselnya minta kolekan, tapi kolekannya nggak nyampe ke anaknya. Jadi yang pada nyimak ini channel Budut Pas 900, apa-apa yang pengalamannya Bang Ayat sampaikan tadi itu buat jadi bahan renungan kita sebenarnya. Jadi masing-masing kita ini masa mudanya itu berbeda-beda. Untuk apa? Bertahan hidup gitu. Anak berapa sekarang Bang? Nah, Anak berapa sekarang? anak aneh semuanya 3. Cewek 1, laki 2. Cuma yang 1 udah dipanggil anak punyanya. Tuh. Jadi Tinggal 2. perjalanan, kan bilang perjalanan agak kelam kemarin. Tapi maksudnya Bang Ayat di sini menyampaikan di Budut Pas 900 pengalamannya Bang Ayat tahun 93 sampai 95 itu buat bahan kita pelajaran bahwa dulu orang sekolah itu nggak gampang, apalagi Betul. STM gitu. Jadi kita tuh satu memang harus pinter dan nggak semuanya keterima karena yang milih banyak dan diterima juga taruhannya apa Bang? Nyawa. Nyawa. Jadi orang anak-anak yang baru sekarang ini jangan ngeliatnya bahwa itu enak-enak aja gitu. Anak-anak sekarang jangan ngikutin dah. Jangan. Ini buat pengalaman doang. Maksudnya pengalaman tuh. Buat cerita-cerita yang dulu-dulu yang sekolah Budut, yang sekarang masih sekolah di Budut jangan ya. Karena apa? Masa depan masih panjang. Betul Bang. Karena Lebih apa? baik. Aku nggak tahu zaman sekarang ini sekolah ini kerjasamanya sama teman kompak nggak? Kalau dulu kompak. Ya. Di situ kita susah seneng sama-sama. Nggak masing-masing. Pernah contoh gua di pantai di Gambir 600 full bisnya anak-anak. Kalau dihitung ada sekitar 20 lebih 30 deh. Lumayan lah itu. Supirnya kabur, gua bawa mobil. Padahal gua bisa bawa bis. Gua bawa aja ya pada nanam mampus. Mati, dikepung udah. Bisa tapi ya Bang. Bang bisa bawa bis ya? Sebetulnya gua nggak bisa bawa mobil. Gua nyelamatin anak-anak doang. Aduh. Itu tahun 95 gua mau Jadi lulusan. setia kawannya Bang ya, bukan main ya kita di zaman Udah, dulu. Ya. 95 kelas 3 tuh. Bis gua bawa sampai Stikel gua tinggalin. Gua rumahnya. Pikirnya kabur kan gila itu. Saking takutnya itu lawan bawa barang udah panjang-panjang, kita dikepung kelilingi. Mau sampai Bang, mau sampai. SMA 4 sama 35. Aduh, gabung gabung dia. sama kapal. Wih. Aneh nggak tahu udah direncanain tuh. Udah Pembantaian situ. di bantai berarti tuh. Biasanya tuh kalau ada pembantaian gabungan di Gambir, anak 80 ngasih info, anak 40 ngasih info. Terus anak berapa tuh ya? 82 ngasih info. Ini nggak diinfo, ini nggak tahu. Dadakan berarti. Nah kayaknya pada saat harus dikepung, supirnya kabur, cuma kenaikan doang. Oh gitu. Paksa gue ngambil alih, gue yang bawa tuh bis, gue nggak bisa bawa, gue bawa aja deh. Yang penting anak-anak selamat. Mantap juga, mantap. Nah itu tuh perjalanan gue yang hidup gue buat kerjasama sama temen. Solid ya. Nah, tetap solid anak Budut, tapi kapanpun. Ya jadi channel Budut Pas 900 dimusyawarahkan nih tadinya gimana caranya, ternyata dipilihlah ketum. Arif. Nah diundanglah beberapa nih alumni ternyata berbagi pengalaman gitu kan. Jadi ada hikmahnya juga nih channel. Maksudnya apa pengalaman bisa berbagi? Ingat tuh kita punya senior tuh perjalanan hidupnya nggak mudah juga ternyata. Mungkin musuhnya dia dulu sama musuh zaman kita rating tahun 99 apa 2000 itu mungkin berbeda. Karena kenapa? Nyalinya mungkin beda juga gitu kan Bang. Jadi ini buat bahan apa ya dibilang jadi pelajaran kali Bang pelajaran. Ada pesan moralnya juga. Pesan moral jadi Bang Nah, itu pesan gua kan yang masih sekolah di Budut, kalau bisa jangan ikuti jejak alumni lo ya. Alumni lo itu udah pahit malang melintang di Budut. Gak usah ikutin, lo cukup belajar fokus masa depan lo panjang. Zaman lo sama zaman gue beda. Ya itu maksud saya nggak gitu usah main. Iya Gitu kan. Karena zaman lo salah sedikit lo dikeluarin itu. Kalau Budut mah, bus gue sekolah rambut gue panjang segini. Tuh. Ya, mana ada sekolah tuh rambut segini. Iya bener ya. Zaman dulu bisa pakai Bebas, lo bisa ngerokok di kelas. Iya. Lo tanya anak Budut siapa yang nggak pernah ngerokok? Apa
Ada guru bahasa Inggris gua tuh. Mantap juga bang ya waktu itu. Mantap juga ya. Ada guru bahasa Inggris gua tuh. Bareng sama guru bang. Makanya bilang cerita gue nih. Ada guru bahasa Inggris gua nih. Nah, dia minta gini, di sini siapa yang suka ada ngacung tuh. Kasih. Nah, maaf, gue nggak sebutin namanya ya. Iya, jangan. Apa aja masih ada, apa almarhum juga nggak tahu deh. Dikasih, Tuh. belajar. Tuh. Guru bahasa Inggris tuh namanya siapa kecamatan lupa tuh. Nah di situ tuh, yang penting lo fokus lo belajar. Lo mau ngapain, mau yang penting belajar. Itu pesan dari Pak Suryadi. Siapa tuh bang? Di megang semua pelajaran, tapi dia fokusnya di olahraga. Oh, dari dulu ya. Udah almarhum kali ya? Jarang ya? Baru bisa bang. Udah tuh bang tahun berapa itu kita ini nggak ngalamin tuh. Jadi ya, mungkin zamannya Rino kali itu. Duduk di bantai aja sama catur sampai masuk sekolahan. Disuruh tuh ngambil besi-besi mau Pak Suryadi suruh lawan balik lagi. Mantap Itu juga. gue salutin gitu. Tapi orangnya galak tapi buat kebaikan. Iya. Gue pernah itu pelek 3 kali. Pernah tuh pelek 3 kali. Pantesan. Tapi itu Kita buat ingat pelajaran aja ini ya. gua. Iya, ingatannya kuat nih. Iya, karena di sekolah itu orang tua gua. Iya betul. Waktu sejahat-jahatnya dia buat kebaikan gua. Iya, Betul, guru betul. tetap guru ya bang ya. Guru tetap orang tua gitu bang ya maksudnya. Dulu bang ya, maaf bang sepotong bang. Jadi guru dulu kita ditempeleng, dilempar penghapus, Nah, dipukul tangan pakai pukul tangan, gini, gini, pukul gini, kan, pop-pop gitu. pop-pop gitu kita nggak lapor sama orang tua ya. Nah, itu kalau sekarang kan beda. Kita sekolahan. Nah, Karena sekolah itu kan orang tua kita. Iya, itu maksudnya ke situ. Jadi Orang tua soalnya pesan di rumah aja. moral lagi nih, pesan Pesan moral moral, lagi. pesan moral. Jadi kalau di sekolahan kita ya guru emang agak Maaf ya, galak. buka nih maskernya sakit. Kalau guru galak kita itu ya ada hikmahnya lah, ada manfaatnya. Jangan dikit-dikit lapor orang tua, dikit-dikit lapor ke polisi. Jangan sekolah di budut, boleh semea. Kalau mau dikit-dikit lawan orang tua, jangan sekolah di budut ya. Budut itu kan gue bilang kalau mau masuk budut harus dia nyali 2. Apa tuh bang? Ya nyali 2. Nyali 2 ya. Pulang Persiapan itu ya. Ya persiapan. Nyali 2. Nyawa pertama kita berangkat, nyawa kedua kita pulang. Itu yang dinamakan sekolah budut. Makanya sekarang ini semenjak budut jadi legend, itu yang bekas-bekas misi budut pada nyesal pengen masuk budut gak jadi. Oh gitu. Iya. Jangankan yang musuh budut, yang deket sama budut aja yang nggak pernah berantem sama budut, simpatisannya dia nyesel, dia pengen banget kalau di budut. Mungkin karena orang tua apa nilai, gue nggak tahu ya. Tapi gue banyak dengar cerita dari yang setiap ketemu sama anak-anak simpati budut, terutama juga yang bukan yang mengenal budut, itu pada nyesel. Ya, kita ketemu di mana-mana, karena dia nanya gue karena gue pakai kaos budut. Dia nanya, anak budut bang? Iya, mau bang, gue nyesel bang. Nah, sampai masih budut, kenapa? Waktu gue nggak ngasih bang. Kenapa? Takut. Ya, Ngeri juga bang ya. tergantung lo juga sih, kalau lo bisa ngasih pengarahan sama orang tua lo, ya mungkin ngerti. Ya, jadi kalau ini kita buka terus sejarah perjalanannya Bang Ayak nih, di sampai pagi itu sah. Nggak habis-habis. Nah, habis Bang Ayak ya. Habis ntar bang. Panjang. Jadi ini kita cukupkan dulu deh. Maksudnya apa nih? Karena kalau dibuka lagi perjalanannya, wah panjang ceritanya nih. Beberapa episode nih ceritanya, kan panjang ceritanya nih. Sampai pagi nggak Kalau kelar. pagi nggak kelar Bang Ayak ya? Iya. Ya, jadi perjalanan yang tadi Bang Ayak sampaikan, ceritakan itu cuma buat jadi bahan pelajaran aja sebenarnya. Nggak ada maksud tujuan apa menyakiti, nggak ada. Sekiranya ada yang nggak berkenan ya kami mohon maaf. Tidak mengajarkan yang jelek-jelek. Nggak mengajarkan juga yang suatu hal yang nggak baik gitu ya. Jadi cukuplah mungkin ini buat pengalaman dari alumni tahun 93 95. Jadi kita cukupkan aja dulu
untuk channel Buripa 900 ini dengan saya dan Pak Ketum dan Bang Ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, Dan lonceng. Nah.